Ada saat diam, ada saat bicara. Mustafa W. Hashim. Cak Nun, bagi saya setelah umbu menghilang. Setelah umbu Landu Paranggi menghilang dari Malioboro, saya mengalami frustrasi berat. Mengapa? Karena saat itu saya sudah memasuki masa kompetisi di Persada Studi Club. Naskah puisi yang saya kirim ke pelopor minggu sudah saya sertai dengan isi sebagai semacam laporan proses kreatif dan konseptual dalam menulis puisi itu. Ibarat dalam bela diri, saya sudah memegang sabuk coklat dan tengah diuji untuk menjadi pemegang sabuk hitam. Pemegang sabuk hitam di kepenyairan Persada Studi Club ditandai dengan dimuatnya puisi di rubrik khusus bernama Sabana. Cak Nun, Jihad Hisham, Agus Darmawan T, Iman Budi Santosa, dan lainnya sudah memegang sabuk hitam kepenyairan itu. Mereka diakui umbu sebagai penyair kualitas Sabana setelah lulus di arena kompetisi. Saat itu Cak Nun atau MH Ainun Najib yang sudah menyandang sabuk hitam kepenyairan menjadi pengasuh rubrik sastra budaya di harian masa kini. Di harian ini Cak Nun membagi ruang sastra dan budaya menjadi dua level yang diberi nama insani dan kulminasi. Insani untuk penulis sastra budaya pemula dan pertengahan, sedangkan kulminasi diperuntukkan bagi penulis sastra budaya tingkat advance atau penyandang sabuk hitam. Karena frustrasi umbu menghilang dan saya tidak mungkin lagi menjebol gawang Sabana, maka saya mengalihkan sasaran saya pada kulminasi. Saya pun fokus menjebol gawang kulminasi agar berhak menyandang sabuk hitam ke penyairan. Untuk gagah-gagahan wae, tapi waktu itu kok rasanya serius banget. Cara Mate Aji menjebol gawang kulminasi adalah tiru-tiru umbu. Saya menghilang dari kota Jogja dan bertapa di kota gede. Secara fisik saya menjalankan laku lelono hiking atau pengembaraan. Kebetulan saya punya grup pecinta alam namanya Lapenta Mataram yang pernah berkemah di lereng Gunung Merapi, tetapi hujan lebat sehingga kami hijrah ke rumah Mbah Hargo, juru kunci Merapi, ayahnya Mbah Marijan. Kebetulan itu hari Jumat dan saya diminta jadi khotib dadakan dengan menggunakan buku karangan Ja'far Amir, kakaknya Hazim Amir. Saat membaca dan mendalami karya sastra Jawa klasik berbentuk tembang dan saat saya aktif laku lelono ini, pikiran dan perasaan saya serta semangat saya tertuju pada Cak Nun sebagai pengasuh rubrik insani dan kulminasi. Kebetulan waktu sekolah guru agama saya diajar oleh guru bahasa Jawa yang ahli nembang. Ayah saya sendiri yang merupakan lulusan sekolah Ongkoloro juga suka menembang dan mencuplik kisah dalam wayang diselingi dengan kisah perang. Pada zaman perang itu ayah saya menjadi anak buahnya Pak Komarudin dan Pak Widodo, komandan kompi yang kemudian menjadi Jenderal Widodo. Jadi, waktu lolos atau masuk rubrik kulminasi yang diasuh Cak Nun, saya harus bekerja ekstra keras. Rupanya ketika berbulan-bulan dan bertahun saya menghilang dari kota Jogja, Mas Warno Pragolapati memperhatikan saya. Ia rupanya gelisah karena saya yang biasanya jedal-jedul di rumahnya kok tidak kelihatan wajahnya di kota Jogja. Dan setiap hari tiba-tiba Mas Warno datang ke rumah saya saat saya sedang membaca buku di kamar. "Ngapain Mus, kok lama tidak kelihatan di Jogja?" tanyanya. "Saya bertapa Mas," jawab saya sambil memperhatikan tumpukan buku di kamar yang terletak di bagian timur rumah saya. "Oh ya sudah kalau begitu," kata Mas Warno kemudian pamit pulang dengan ngontel naik sepeda genjot. Masa bertapa ini membuahkan hasil ketika kemudian saya mengirim beberapa puisi ke harian masa kini yang kalau sore kantornya berada di percetakan RI Raja Indira yang sekarang menjadi kompleks Jogjatronik. Puisi saya hasil pembacaan diri berbulan-bulan hampir setahun dimuat di kulminasi oleh Cak Nun. Saya bersorak gembira campur bahagia. Saya menjadi percaya diri dan mantap menjadi penulis karena dorongan Cak Nun. Waktu itu Cak Nun menggunakan diam sebagai metode pembelajaran, meneruskan metode umbu yang diterapkan ke Cak Nun. Dan saya menjawab metode pembelajaran dengan diam itu dengan bertapa sebagaimana saya ceritakan tadi. Saatnya diam dibalas dengan diam, tetapi diamnya saya adalah diam yang mendidih. Alhamdulillah berhasil. Ketika umbu Landu Paranggi, Cak Nun dan kawan-kawan datang ke kota gede. Keluarga saya berlangganan koran harian masa kini bahkan sejak masih bernama Mercusuar. Saya pun bisa mengikuti perkembangan sastra dan pertemuan komunitas sastra yang beritanya diumumkan di koran, termasuk pertemuan insani dan anak-anak SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang berbau romantis di rumah seorang dokter di timur Jokteng Kulon Kidul. Nama Cak Nun waktu itu berkibar dengan nama MH Ainun Najib, lebih-lebih saat rombongan penyair Persada Studi Club dipimpin Umbu datang ke kota gede.
Mereka hadir di pendopo rumah Mbah Kaji Zubair Muhsin Ayanda Ahmad Kharis Zubair. Saya bersama rombongan habis belajar bersama masih sarungan duduk di pojok pendopo, terpesona dan terpukau oleh penampilan para musyayikh sastra dari kota Yogyakarta ini. Umbulan Tubarangi, Mas Warno, MH Eno Najib, Aji Supo, Linus Suryadi AG, Weda Asmara yang disangka perempuan, Bambang Darto, dan lain-lain yang tampil atraktif. Dari pengalaman mengikuti pertemuan-pertemuan Persada Studi Klub yang agendanya diumumkan di pelopor minggu dan harian masa kini, saya jadi mengenal banyak hal. Pertama, cara Umbulan Tubarani mengasuh dan memperlakukan muridnya. Umbu sendiri kelak dalam pertemuan dengan saya di Denpasar pada 2016 bilang kalau ia sangat mengagumi pola pendidikan taman siswa yang disebut Among. Para guru disebut Pamong yang ngemong murid-muridnya. Cara ngemongnya bergantung pada posisi fungsionalnya. Jika ia berada pada posisi memberi contoh, maka ia memberi contoh. Di Persada Studi Klub di lembar sastra dan budaya pelopor minggu, Umbu memberikan contoh bagaimana menulis puisi yang baik yang penuh irama semi magis itu. Umbu juga memberi contoh bagaimana menyampaikan gagasan yang bernas yang dimuat dalam kolom. Umbu juga memberi contoh membuat pengumuman yang unik, bertenaga sehingga menarik untuk dibaca. Ketika berfungsi sebagai motivator ulung untuk murid-muridnya atau siapa saja yang mau mengirim tulisan, ia menyapa mereka dengan akrab di kolom pos konsultasi. Di pos ini Umbu dengan singkat menjelaskan bahwa level tulisan dan kadang menyindir pengirim yang kurang berkembang dan asal mengirim tulisan tanpa lewat proses yang serius dan berdarah-darah. Kalau tulisan yang dikirim banyak layak muat, maka dia bilang antre tunggu pemuatan. Sedang bagi tulisan yang tidak layak muat, ia diberitahu dengan lembut dengan mengatakan silahkan mengirim yang lain. Jika muridnya sudah lolos masuk sabana, maka orang itu ia lepas menempuh era pengembangan diri dengan lingkungan pengembangan diri yang terbuka dan bebas. Tentu Umbulan Tubarangi memberi nasihat serius tentang peta potensi kreatif anak-anak muda itu. Dengan pendekatan personal yang intim, dia akan bilang kalau kamu lebih tepat menulis dalam bahasa Jawa, kamu menulis prosa, kamu menulis esai, dan sebagainya. Ia mirip seorang kiai di pesantren yang memberi nasihat kepada para santri berdasarkan kecenderungan dalam mencari ilmu dan mengembangkan ilmunya. MH Eno Najib hidup dalam suasana dan pola edukatif kreatif seperti itu. Melihat kecerdasan berpikir MH yang prima dan gairah cipta rasa karsanya yang meluap-luap dengan kesuntukan proses dan kedalaman makna-makna, maka Umbu sering memberi ujian dan kesempatan kepada MH untuk berpikir, berbicara, menulis dengan tulisan yang bersifat esai. Ketika dalam pertemuan Persada di Malioboro atau di luar Malioboro, maka pendapat MH paling ditunggu karena apa yang dikemukakannya selalu berbeda, bahkan berbeda dengan Umbulan Tubarangi sendiri. Kadang yang berbeda adalah perspektif yang dia pilih, kadang sudut pandangnya, dan kadang narasi prosesnya sampai dia bisa berbicara seperti itu. Dalam bahasa penjual roti, apa yang dikemukakan MH selalu fresh dan panas karena baru keluar dari oven, tidak basi dan tidak klise. Ternyata di kemudian hari apa yang dilaba Umbu terbukti. MH tumbuh dan tampil sebagai raja esai Indonesia. Kepekaan pikirannya selain mewarnai esainya, ternyata juga mewarnai semua tulisannya. Ketika menulis puisi yang ia tulis adalah puisi pikiran yang dibungkus dengan lapisan indah perasaan, ditambah topping bumbu atau olesan yang lezat di hati dan jiwa. Cerpen-cerpennya juga demikian, novel arus bawah, sangat esais dan filosofis sekali. Apalagi naskah dramanya di mana idelah yang penting. Kata-kata dan adegan hanyalah wakil dari ide ini. Satu hal lagi, karena ditempa oleh Umbu melakukan pengembaraan intelektual dan pengembangan rohani yang ekstrim, seperti berjalan semalaman keliling kota dengan diam membisu, maka dengan saya waktu itu Umbu memilih menggunakan bahasa diam agar saya tahu sendiri maksudnya. Kadang berhasil, kadang gagal. Umbu memang nakal dalam arti baik. Dia melakukan eksperimen kultural religius dengan menciptakan gua hiro di tengah jalan-jalan kota sambil diam tanpa kata. Umbu pun memerintahkan untuk ikro terus-menerus sampai rombongan orang-orang Malioboro yang aneh ini kembali ke Malioboro. Umbu duduk mengikuti muridnya, ngelempus merokok yang dibeli dari uang pemberian Umar Khayyam yang diam-diam datang ke Jogja dan menginap di Hotel Garuda. Umbu merokok sambil senyum simpul menikmati obrolan berupa hasil pengalaman membaca diri sendiri yang dicampur dengan pengalaman membaca kahanan sepi malam Jogja. Kadang Umbu nyeletuk, itu puisi, tulis jadi puisi. Pola edukasi ekstrim dan Spartan ini ternyata bisa mengasah MH untuk mengembangkan kepekaan jiwanya membuka dan sampai pada apa yang di dunia filsafat sebut kebenaran intuitif. Ketika MH mengemukakan kebenaran intuitif di depan Umbu, maka sang guru pun mengangguk kecil sebagai tanda dia menikmati hidangan kue kebenaran intuitif ini.
Rupanya kebenaran intuitif inilah yang turut menuntun seorang Muhammad Ainun Najib berproses menjadi MH Ainun Najib, menjadi Cak Nun, dan bertransformasi menjadi Mbah Nun sekarang ini. Majalah Sastra Sabana dan komitmen Cak Nun. 40-an tahun kemudian, para alumni aktivis sastra Malioboro dan Persada Studi Klub berkumpul dan tercetuslah ide menerbitkan sebuah majalah sastra yang kemudian diberi nama Sabana. Prosesnya dimulai ketika acara Bincang-Bincang Sastra SPS, Studio Pertunjukan Sastra di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta, yang saat itu melonceng 4 kumpulan puisi saya dan Cak Nun hadir sebagai narasumber. Setelah acara itulah terjadi obrolan dan tercetus ide membuat majalah sastra. Salah satu yang menyampaikan usul adalah Mas Budi Ismanto, almarhum. Merespon usulan ini, Cak Nun mengajak para eksponen PSK ini untuk berkumpul di rumahnya di Katipiro untuk rapat dan mematangkan konsep. Kurang lebih 10 orang alumni PSK yang saat itu cukup terkonsolidasi, termasuk tentu saja Mas Imam Budi Santoso, almarhum, yang kemudian akan menjadi salah satu penggawa utama majalah Sastra Sabana ini. Cak Nun memegang peran penting bagi terwujudnya majalah Sabana ini. Kantor majalah Sabana ini ya di rumah Mak Yah Katipiro. Rapat-rapat juga diselenggarakan di sini. Sebelum itu, Cak Nun juga memfasilitasi proses evakuasi dan penyimpanan dokumen sastra Mas Warno yang saat itu berpacu dengan rayap yang menggerogoti. Dokumentasi yang masih terselamatkan itu sekarang tersimpan di perpustakaan MH Ainun Najib di rumah Mak Yah Katipiro. Saat itu dengan membawa mobil dari Katipiro, kami mengambilnya di rumah Mbak Meni, istri Mas Warno di Sentolo, Kulon Progo. Selain itu, alumni Persada Studi Klub ini juga menerbitkan buku kenangan berjudul Orang-Orang Malioboro 2010 dan kemudian menerbitkan buku-buku kenangan-kenangan yang dipersembahkan untuk Umbulan Du Paranggi yang diberi judul Matiem Pisung Song Adiluhung untuk Umbulan Du Paranggi 2019. Pada proses-proses yang terjadi setelah 40-an tahun dari masa PSK, yakni pada tahun 70-an itu, Cak Nun tetap menunjukkan antusiasme dan berkomitmen yang tinggi bagi kehidupan sastra. Kendati pun Cak Nun tidak lagi terbatas perannya sebagai penyair, melainkan telah menjadi kiai, tokoh nasional, menjalankan berbagai peran-peran krusial di Indonesia. Mengisi padatnya jadwal sinau bareng di banyak tempat, Cak Nun tetap meluangkan waktu untuk kehidupan sastra, untuk pergaulan dengan sahabat-sahabatnya di Persada Studi Klub, sesama murid Umbulan Du Paranggi, juga untuk pergerakan sastra anak muda, di antaranya melalui majalah Sabana. Yogyakarta, 15 Maret 2025. Mustafa W. Hashim, penyair dan cerpenis, pernah belajar di Persada Studi Klub dan mantan redaktur majalah Suara Muhammadiyah. Terima kasih.